Selamat malam, Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, Mbak. Kerjaan semuanya lancar? Alhamdulillah lancar, Mbak. Untuk sebelumnya minta maaf ya, Mbak, untuk minggu kemarin belum bisa soalnya banyak kegiatan yang harus diwajibkan datang. Dan untuk yang kemarin hari Kamis ya? Ya. Itu minta maaf juga karena ada kegiatan perlombaan di luar kota. Jadi ya belum bisa berbincang langsung dengan Mbaknya gitu. Tapi urusannya sudah selesai berarti ya? Alhamdulillah sampai sekarang selesai dengan lancar tanpa ada hambatan. Itu tadi kan urusannya katanya ada perlombaan di luar kota ya, Mas? Iya. Gimana tuh hasilnya? Menang kah? Kurang begitu baik ya, Kak. Soalnya ya begitulah, kalah menang itu udah biasa gitu kan. Benar. Kita usahakan. Jadi itu jadi prinsip, kalah menang itu sudah biasa. Itu. Ya, namanya pertandingan ya? Iya. Pasti ada kalah dan ada menangnya juga. Nah, betul sekali. Kalau kalah ya berarti harus belajar lagi, kalau menang ya alhamdulillah. Nah, betul sekali, Mbak. Harus seperti itu. Harus sportivitas juga. Kalau boleh tahu kemarin lomba apa, Mas? Untuk kemarin untuk perlombaannya perlombaan panahan, Mbak. Di mana itu? Untuk tempat perlombaannya ada di Kudus, di daerah Kudus itu, sekitar Kudus itu. Itu tingkat apa lombanya? Nah, untuk perlombaan yang kemarin itu tingkatnya antar klub. Jadinya setiap klub itu kayak harus mendatangkan atlet untuk mengikuti perlombaan seperti itu. Jadi meskipun ada satu atlet ya didatangkan nggak apa-apa, sampai maksimalnya ya nggak ada maksimal, terbanyak yang pokoknya banyak lah, sebanyak-banyaknya gitu untuk meramaikan. Jadi antar kelompok lah ya? Iya, antar kelompok, betul. Perwakilan. Oke, jadi hari ini kan kita mau melakukan konseling bersama. Di konseling ini nanti harapannya nanti di konseling ini kamu bisa menceritakan permasalahan kamu dengan terbuka, tanpa takut permasalahannya nanti bocor kemana-mana. Karena konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi saya akan menjaga rahasia kamu dengan sebelumnya kan kita cuma kenal sebatas di chat aja ya. Iya. Kita belum kenal secara resmi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila, biasa dipanggil Alifia. Masnya namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rizky, biasa dipanggil Rizky aja gitu. Oke. Jadi kemarin kan kita udah sempat berbincang sedikit ya mengenai permasalahan yang kamu alami di tempat kerja kamu. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Jadi nanti kamu bisa ceritakan permasalahan kamu secara lengkap ya. Boleh, silahkan ceritakan permasalahan yang kamu alami. Nah, gini Mbak, untuk pertama kalinya saat mengikuti ibaratnya lah kita melakukan kegiatan seperti bekerja ataupun melakukan tugas atau apa. Nah, di awal cerita saya di pekerjaan tersebut ibaratnya kan baru pertama kali dalam mengikuti pekerjaan, dan terus seperti saya membutuhkan seorang teman untuk bekerja dalam sebuah tim. Artinya ya harus bagaimana lagi, saya harus mencari satu orang ibaratnya anak buah, kalau bukan anak buah ya teman lah untuk pekerjaan tersebut. Nah, di pekerjaan tersebut kita saling bekerja sama, saling kayak berbagi hasil, berbagai kayak pengalaman kerja lah di bidang tersebut.
dan kebetulan juga itu juga di satu divisi. Kemudian nggak berselang lama ya, kurang lebih berapa tahun, 1,5 tahun lebih. Nah di situ kebetulan kan ya juga satu, ibaratnya satu pangkat lah, satu setara, dalam artian Setara. setara gitu lah. Nah, nggak begitu lama terus dianya kayak tiba-tiba diangkat menjadi asisten, dalam artian pangkatnya lebih tinggi dibandingkan saya, padahal saya yang lebih lama di pekerjaan tersebut ya. Kalau boleh tahu, Mas Rizky kerja di tempat itu sudah berapa lama? Untuk pekerjaan di situ aku sudah berapa lama ya, berarti hitungannya sekitar 1 tahunan lebih itu. Jadi ya ibaratnya lebih tua lah daripada yang baru saya rekrut gitu. Oke, lalu boleh dilanjut lagi ceritanya, Mas? Nah, kan itu udah lama kan Mbak saya bekerja di situ, dan saya harus merekrut lagi untuk asisten baru untuk dalam satu, ibaratnya itu satu kegiatan, kayak kalau misalnya ada apa sih namanya itu, kayak kegiatan penampilan ataupun pekerjaan, kayak soal akreditasi, soal penghitungan dana kayak gitu, sama untuk dalam apa ya, ya pokoknya membantu kayak di kantor gitu. Jadinya ya kenapa kok bukan saya, dalam artian kenapa bukan saya yang dinaikkan pangkat, tapi malah teman saya yang ibaratnya di apa ya, Diangkat lebih dulu. diangkat lebih dulu seperti itu, sedangkan saya sudah lebih paham dibandingkan dia gitu Mbak. Jadi ya agak gimana ya, perasaannya itu kok agak jengkel, tapi gimana lagi gitu Mbak. Itu temannya Mas Rizky tadi diangkat jabatan setelah bekerja berapa lama? Kalau berarti dihitungnya sekitar 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. berarti setengah tahun seperti itu. Bisa dibilang cepat sekali ya naik Iya, jabatan. cepat sekali. Menurut Mas Rizky dia pantas untuk dapat jabatan tersebut? Kalau menurut saya ya pantas, soalnya dalam mengikuti kegiatan yang lain kayak pengaturan fleksibilitas dalam keuangan ataupun pembuatan apa itu namanya jadwal, itu dianya lebih bisa, dalam artian cepat tanggap, tapi ya kurang presisi, dalam artian ya banyak kayak revisi seperti itu. Berarti bisa dibilang sebenarnya dia ini cukup kompeten ya, cukup bisa lah, cukup pantas untuk naik jabatan sebenarnya. Di sini berarti intinya Mas Rizky ini yang membawa teman Mas Rizky masuk ke dalam tempat kerja ini. Ya betul. Tapi ternyata selang beberapa waktu justru teman Mas Rizky yang naik jabatan terlebih dahulu dibandingkan Mas Rizky yang kerja di tempat itu sudah lebih lama lah. Iya. Dan Mas Rizky merasa marah, kecewa mungkin. Ya yang jelas itu kecewa sih Mbak. Gitu. Setelah tahu kalau teman Mas Rizky itu naik jabatan, yang dirasakan Mas Rizky selain jengkel dan kecewa tadi? Yang jelas tuh ya kecewa, jengkel juga ada. Terus untuk rasa kayak gimana ya Mbak, kayak
sulit untuk diutarakan lah mbak, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ketemu kadang diem-dieman kayak gimana, tiba-tiba kalau misalnya ada kegiatan nggak ada informasi apa-apa, tiba-tiba dadakan di hari itu juga harus diselesaikan. Dan untuk semua informasi pun aku nggak bisa mendapatkan secara langsung, dalam artian kenapa informasi tersebut kayak terlambat untuk diinfokan ke saya, seperti itu. Menurut Mas Rizky sendiri, kriteria untuk naik jabatan itu menurut Mas Rizky ya seperti apa sih? Kalau menurut saya kriteria naik jabatan itu dalam proses apa itu namanya, fleksibilitas dan kinerja dari orang tersebut dinilai baik atau malah lebih sangat baik di dalam sebuah kayak pekerjaan, seperti itu mbak, seperti itu. Terus untuk kriteria yang lain berarti ya kayaknya itu aja sih mbak. Dalam pekerjaan itu baik, kemudian dalam fleksibilitas waktu itu bisa mumpuni, bisa mengatur kayak pendataan, seperti itu aja sih mbak. Dalam artian dia pandai dalam menghitung waktu, Mengatur waktu gitu ya. waktu itu tersebut mbak. Nah, gitu. Itu kriteria menurut Mas Rizky. Sedangkan tadi juga Mas Rizky mengatakan bahwa teman Mas Rizky ini sebenarnya pantas karena dia cukup baiklah pekerjaannya. Iya, betul, Lantas apa yang membuat Mas Rizky itu kecewa dan marah gitu loh karena temannya naik jabatan itu? Apa yang membuat kamu marah? yang membuat marah itu ya bukan marah sih, kayak kurang nyaman aja sih mbak. Nah, yang pertama di situ aku ibaratnya kan udah lama bekerja di situ sebelum dia saya tarik untuk jadi teman. Kemudian di situ untuk pekerjaan dalam pengolahan data maupun apa itu namanya kayak fleksibilitas waktu itu aku juga sudah ibaratnya dalam artian mumpuni untuk naik ke jabatan tersebut. Nah, kemudian tuh dan kenapa kok teman saya bukan saya yang ditarik untuk naik jabatan, ya kurang senangnya di situ. Kenapa kok bukan saya malah milih teman saya, seperti itu mbak. Jadi ya mau gimana lagi ya. Seperti itu lah. Berarti bisa dibilang perasaannya lebih ke kecewa ya. Ya lebih ke kecewa mbak. Dan ada rasa tidak terima juga, kenapa harus teman saya yang naik jabatan dahulu. Nah, betul sekali. Untuk sekarang setelah kejadian tersebut, hubungan Mas Rizky dengan temannya seperti apa? Untuk hubungan tersendiri itu awal-awal ya masih baik-baik saja sih mbak. Untuk kayak ibaratnya 3 bulan 4 bulan sampai ya setengah tahun lebih lah. Nah itu kan setelah dia naik jabatan setengah tahun itu masih baik-baik aja. Kemudian ibaratnya dia masuk ke 1 tahunan itu dianya mulai berubah sikap, dalam artian malas diajak bicara, nggak mau bagi informasi. Kemudian ya kayak gimana ya, kalau misalnya kakak tingkat ketemu adik tingkat seperti itu, dia seolah-olah menjadi kakak tingkat. Dan dia sepertinya kayak lupa siapa yang mengajak dia ke situ, seperti itu mbak. Apakah hal itu yang membuat Mas Rizky semakin kecewa dan tidak terima? Ya betul sekali mbak. Kalau misalnya dibicarakan soal tersebut, dia sangat kecewa. Ya ibaratnya kecewa banget. Kayak ibaratnya nih mbak, kan ibaratnya kalau mbaknya berteman, punya teman dekat banget, nah tiba-tiba memiliki sifat seperti itu, pasti jengkel kan mbak. Nah
itu yang kurasakan sampai sekarang, Mbak. Jadi selama ini ya kalau misalnya ada kegiatan maupun arahan-arahan dari atasan, nah itu gimana caranya aku bisa bekerja tanpa ada rasa menyinggung di antara aku dan dia, itu Mbak. Soalnya kalau misalnya apa itu tersinggung, dianya pasti memiliki kayak posisi lah ibaratnya, mengadu ke posisi. Jadi agak sungkan juga kalau misalnya tiba-tiba ngasih arahan ke dia kayak gitu, Mbak. Tadi kan kurang lebih itu yang Mas Rizky ceritakan, kurang lebih kekecewaan Mas Rizky terhadap temannya Mas Rizky itu. Sedangkan temannya Mas Rizky itu diangkat jabatan itu kan pasti sama atasannya dong. Nah, perasaan Mas Rizky saat tahu atasan Mas Rizky itu lebih milih temannya Mas Rizky ini untuk dinaikin jabatannya gimana? Untuk perasaan untuk atasan, kalau saya ya jengkel juga ibaratnya. Ya harus gimana lagi, ya harus pasrah dengan apa yang diomongin oleh atasan. Kalau misalnya nggak dilakuin ya kita yang kena tegur dari atasan gitu, Mbak. Jadi agak ya gimana lagi ya, Mbak, untuk yang punya posisi kan yang berhak memilih seperti itu. Jadi ya kita terima apa adanya dah gitu. Tapi Mas Rizky setelah kejadian tersebut lah sempat introspeksi diri gak? Karena kan ya temennya duluan yang naik jabatan. Iya. Sempat introspeksi diri gak sih, kayak apa sih sebenarnya yang kurang dari dirinya Mas Rizky seperti itu? Kalau untuk introspeksi diri itu pasti ada, Mbak. Yang pertama pembagian waktu, pemanfaatan waktu, terus untuk kapasitas dalam melakukan pekerjaan biar pekerjaan tersebut bisa maksimal dan bisa berjalan lancar. Kalau itu yang baru saya introspeksi diri, Mbak. Seperti itu. Oke. Kalau sampai sekarang apakah hubungannya masih dingin atau gimana, Mas? Jelas sih, Mbak, kalau hubungan untuk soal omong-omongan seperti itu ya jelas dingin banget. Antara rasa canggung atau rasa gimana ya, kayak udah males aja untuk berbicara seperti itu. Terus kalau masih seperti itu dalam kerjaannya itu gimana, Mas? Kalau dalam pekerjaan sendiri itu kita profesional aja sih untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kita dibutuhin kita jalan, kalau enggak ya udah tinggalin seperti itu. Kalau misalnya ada yang pekerjaan saya ibaratnya yang harus saya selesaiin, ya udah saya selesaiin sendiri. Kalau misalnya dia butuh kayak membutuhkan bantuan, saya agak males hitungannya kayak gitu, ya udah saya pergi gitu, keluar dari kantor ibaratnya seperti itu, Mbak. Jadi gimana ya, agak udah males banget males untuk nggak ketemu gitu, sama melihat orangnya aja udah agak males sebenarnya, Mbak. Tapi karena hubungan pekerjaan jadi Ya gimana lagi, ya harus profesional di pekerjaan. Kita harus bisa membagi gimana sih di pekerjaan itu, gimana sih di luar. Nah, di pekerjaan kita bersikap profesional, di luar ya udah kita diam-diaman seperti itu. Kalau ada informasi ya udah dikirim, cukup informasi itu aja dan sudah sampai informasi itu aja cukup. Jadi tidak berhubungan selain masalah pekerjaan gitu. Ya, betul. Hanya masalah pekerjaan aja. Ya. Di luar itu sudah no. Yes, betul sekali, Mbak. Oke, teman kamu itu naik jabatan kan berarti atas perintah atasan ya, perintah atasan. Sedangkan kamu sendiri tadi yang bilang kalau atasan yang ngomong ya kita kan cuma tinggal melaksanakan. Begitupun dengan teman kamu itu tadi dong, karena permintaan atasannya itu dia untuk naik jabatan, dia hanya melakukan apa yang
atasan itu minta, tapi kenapa kamu kecewa atau bersikap seperti itulah kepada teman kamu? Yang pertama Mbak, ini kan namanya pertemanan, kalau kemana-mana mestinya ngajak bareng, ngajak nongkrong gitu kan Mbak. Nah saat teman saya itu diangkat menjadi ibaratnya naik jabatan, nah di situ ibaratnya dianya sudah bertanya ke saya dulu awalnya, ini gimana saya kok ditarik naik jabatan seperti itu. Ya udah kan saya tinggal bilang ya diambil aja toh, nah misalnya apa itu cocok ya alhamdulillah, nah orang ya enggak gitu. Dan ternyata dianya cocok seperti itu, dan runtut lama-lama ya seperti itu, tiba-tiba dianya berubah, dianya tiba-tiba hilang kontak, tiba-tiba bersikap dingin. Itu seperti kayak memecah pertemanan. Jadi dari saya pun hilang pertemanan, di sana juga kayak meninggikan jabatannya sendiri, dan harus gimana lagi ya, harus pasrah, tapi ya jengkel juga seperti Mbak, kenapa dia sih yang dinaikkan jabatan gitu. Berarti setelah naik jabatan terus juga selain itu kecewa karena ada perubahan, apa ya, mungkin temannya lebih jadi sombong gitu atau Nah betul, itu lebih kayak jadi sombong gitu Mbak. dan itu menambah kekecewaan Mas Rizky sehingga jadi muncul pikiran kenapa harus dia yang naik jabatan, Nah betul, kenapa nggak saya, nah gitu. iya betul Mbak. Kenapa ketika teman Mas Rizky itu naik jabatan, yang muncul di pikiran Mas Rizky justru kenapa bukan saya, kenapa justru dia yang naik jabatan, kenapa Mas Rizky tidak berpikir bahwa oh berarti mungkin dia pantas di posisi itu, oh berarti dia lebih mampu di posisi itu. Kalau untuk pantas tidak pantasnya sih, dianya emang pantas gak dalam sebuah berkegiatan, dalam sebuah pembuatan kayak ya untuk memaksimalkan waktu yang ada kayak gitu Mbak. Nah kenapa saya berpikiran seperti itu awal-awal emang dia pantas dalam pekerjaan tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu dia mulai berubah sikap, mulai berubah kayak kok tiba-tiba jadi dingin. Itu Mbak yang menjadikan pola pikirku berubah seperti itu Mbak. Coba kalau misalnya Mbaknya punya teman nih tiba-tiba berubah sikap, apa yang dipikiran Mbaknya? Pertamanya pertanyaan kenapa dia bisa berubah. Nah ketika Mbaknya sudah tahu permasalahannya di mana, nah itu akan menjadi pola pikir kedua. Dia pikirannya itu akan menjadi kayak amarah, posesif, seperti itu gitu Mbak. Oke, mungkin memang saya mengerti lah, pasti ada rasa kecewa karena ya dia berubah sikap seperti yang Mas Rizky tadi ceritakan. Saya mengerti, saya apabila saya di posisi Mas Rizky pun saya akan mungkin kecewa juga, tapi kenapa Mas Rizky tidak coba untuk mungkin fokus ke diri Mas Rizky sendiri aja. Karena kan temannya Mas Rizky tadi naik jabatan itu pasti atasan juga kan mempertimbangkan banyak hal dan melihat kompetensi antara Mas Rizky mungkin dan ya karyawan-karyawan yang lain juga, begitupun dengan temannya Mas Rizky. Ketika atasan memilih untuk temannya Mas Rizky yang naik jabatan, itu kan berarti atasan sudah melihat bahwa oh ternyata orang ini mampu, orang ini bisa. Kalau Mas Rizky tidak coba untuk fokus ke diri Mas Rizky sendiri, seperti meningkatkan kemampuan Mas Rizky, mengembangkan apa yang Mas Rizky punya di dalam diri Mas Rizky, potensi yang dimiliki dalam diri Mas Rizky dalam pekerjaan, seperti itu. Untuk dalam meningkatkan ibaratnya apa yang di diri saya dalam segi pekerjaan itu sudah dalam segi administrasi, segi
kayak pemaksimalan waktu, pembuatan ya apa-apa yang diarahin oleh atasan ya saya lakuin secara maksimal. Dan sebenarnya kalau misalnya dibutuhkan waktu seminggu dalam penyelesaian itu saya maksimalin menjadi cuman ya 2 hari 3 hari untuk menyelesaikan kayak pertugasan seperti itu, kan hitungannya itu udah lebih dari maksimal ya Mbak. Nah, kalau untuk menggali sisi dari saya dalam artian dalam pekerjaan biar bisa maksimal itu ya sudah saya maksimalkan dalam sebuah pekerjaan tersebut, tapi ya untuk kayak mendapatkan poin atau posisi tersebut ibaratnya sudah selesai, jadi ya harus bagaimana lagi, saya nggak bisa apa-apa, ya udah tinggal fokus ke diri sendiri sama ya harus maksimal dalam pekerjaan hingga waktunya selesai, kayak gitu aja sih Mbak. Uh, dari yang saya dengar berarti di sini Mas Rizky sudah mencoba untuk memaksimalkan diri Mas Rizky dalam pekerjaan ini ya, dengan ya meningkatkan kinerja supaya lebih baik. Itu apa ya, bagus sekali sih dalam pekerjaan. Cuman kan keputusan kembali lagi ke atasan. Bagaimana atasan yang bagaimanapun atasan yang punya kekuasaan dan dia juga yang ibaratnya memantau pekerjaan kalian lah. Ya. Yang Mas Rizky lakukan itu sudah bagus dan sudah benar. Nah, itu tinggal kembali lagi kepada Mas Rizky. Bagaimana Mas Rizky menerima kenyataan lah, menerima kenyataan memang pada akhirnya semua keputusan kembali ke atasan. Dan Mas Rizky kan juga ibaratnya sudah berusaha kan, tadi sudah berusaha untuk memperbaiki kinerja supaya lebih baik untuk mendapatkan jabatan itu. Jadi tinggal bagaimana Mas Rizky menerima semua yang terjadi lah, termasuk temannya Mas Rizky yang naik jabatan itu. Apakah menurut Mas Rizky bekerja itu hanya soal jabatan saja? Kalau mengejar jabatan sih nggak ada habisnya Mbak. Kalau pekerjaan itu hitungannya ya, kalau untuk diri saya sendiri nih, itu bekerja yang halal, hitungannya hasil yang halal, dalam artian tidak memberatkan satu titik. Ibaratnya kalau misalnya kita bekerja bersama ada 2 orang, kita nggak boleh menitik beratkan ke satu orang tersebut, harus dua-duanya harus menggotong secara bersamaan, seperti itu Mbak. Jadi bisa disimpulkan kalau jabatan ini bukanlah orientasi yang nomor 1 lah untuk Mas Rizky. Betul sekali Mbak. Oke, jadi saya simpulkan permasalahan Mas Rizky itu yang pertama tadi, Mas Rizky merasa kecewa dan marah terhadap teman Mas Rizky karena dia naik jabatan duluan kan, ditambah rasa kecewa karena perubahan sikap dari teman Mas Rizky ini. Jadi semakin kecewa sehingga muncul pikiran, kenapa dia yang naik jabatan, kenapa bukan saya? Nah, pikiran tersebut itu kan bisa dibilang justru menjadi hambatan Mas Rizky untuk berkembang lah, karena masih kayak bertanya-tanya kenapa temennya yang harus naik jabatan duluan, kenapa nggak saya gitu. Sedangkan padahal Mas Rizky itu bisa fokus pada diri Mas Rizky sendiri, mengembangkan diri Mas Rizky sendiri, yang dimana itu jauh lebih menguntungkan untuk diri Mas Rizky sendiri. Fokus masing-masing lah, temannya fokus di jabatannya sekarang, Mas Rizky juga fokus kepada perkembangan Mas Rizky sendiri, yang pastinya akan lebih menguntungkan Mas Rizky di masa depan. Ya betul Mbak. Jadi ya untuk setelah kejadian tersebut sampai sekarang pun masih mencoba untuk memaksimalkan diri saya sendiri dalam sebuah perusahaan maupun sebuah kegiatan biar bisa maksimal dan agar pekerjaan tersebut tidak sia-sia untuk
diri saya sendiri, dalam artian sangat bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan hal tersebut juga bisa menjadi tolak ukur dan sebagai apa itu namanya, cerminan diri saya sendiri seperti itu, Mbak. Nah, benar sekali. Dengan kalian fokus terhadap diri kalian masing-masing itu kan juga setidaknya bisa membuat hubungan kalian menjadi lebih baik lagi lah, lebih baik dari sekarang. Nggak perang dingin seperti yang Mas Rizky tadi katakan, karena udah fokus ke perkembangan diri sendiri. Itu juga bisa membantu hubungan kalian menjadi lebih baik, ya kan? Iya, Kak. Oke, dari sesi konseling kita hari ini, apakah Mas Rizky sudah mendapatkan pandangan baru mengenai permasalahan Mas Rizky tadi? Ya, alhamdulillah banget, Mbak. Itu sangat terbantu sekali, Mbak. Ya, memiliki pandangan barulah dalam sebuah pekerjaan yang sebenarnya sangat membantu lah konseling hari ini dari Mbaknya. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Gitu. Kira-kira pandangan baru apa yang Mas Rizky dapatkan selama konseling ini? Pandangan baru adalah gimana untuk mengubah komunikasi tersebut biar bisa, ya, biar nggak berakhir ke masalah tapi tetap baik dalam sebuah kayak obrolan gitu lah, Mbak. Dan ya yang sangat aku dengar ya itu menerima kenyataan yang ada gitu, Mbak. Jadi ya harus semuanya saya terima, dari baik buruknya teman saya, dari atasan juga, ya harus diterima semuanya pokoknya, Pak. Oke, kira-kira apa yang mau Mas Rizky lakukan untuk kedepannya? Untuk diri saya sendiri nih, yang pertama memperbaiki pola pikir, kemudian memaksimalkan sebuah pekerjaan, kemudian harus bisa memanage waktu dalam sebuah pekerjaan agar tidak bertabrakan dalam sebuah kegiatan tersebut, Mbak. Seperti itu. Hal tersebut juga bisa menjadi pendukung untuk cara kerja yang lebih baik ya Mas Rizky Ya, tentunya. betul sekali. Nah, untuk kedepannya yang ingin Mas Rizky lakukan agar hubungan dengan teman Mas Rizky tadi lebih baik, Mas Rizky akan berbuat apa? Untuk hubungan pertemanan tersebut ya gimana caranya kita membuka komunikasi yang baik, kayak ya gimana ya, kayak buang bawah kayak gimana ya, Mbak, kalau misalnya kita membuka pembicaraan gitu loh. Kayak mendekatkan diri lagi lah kepada si temannya itu. Nah, betul lagi, kita merangkul dia biar dia bisa dia juga harus bisa memposisikan dirinya di mana dia di pekerjaan, dia di luar, dia sebagai teman, dia sebagai ibaratnya kayak atasan, seperti itu, biar dia nggak terlewat batas hitungannya, Mbak. Seperti kalau misalnya dibiarin ya kasihan dia di posisi tersebut, nanti ada pandangan lain di orang-orang luar, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Oke, bagus sekali jika Mas Rizky sudah menemukan pandangan baru dan juga sudah mengertilah apa yang nanti akan dilakukan untuk kedepannya, untuk diri sendiri dan juga untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya. Betul. Sepertinya untuk sesi konseling pada hari ini cukupkah Mas Rizky? Ini sudah lebih dari cukup, Mbak. Baik, terima kasih ya Mas Rizky sudah mau konseling bersama saya, sudah percaya untuk bercerita dengan saya. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan masalah Mas Rizky ini agar tidak keluar atau bocor kemana-mana. Ya, dan saya juga terima kasih banyak, Mbak, untuk konseling hari ini, bisa merubah sedikit demi sedikit pola pikir saya untuk kedepannya, dan insya Allah bisa mengubah pola pikir saya lebih maju lagi. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Alivia. Alivia. Oke.
saya terima kasih banyak kepada panitia. Oke, terima kasih ya Mas Rizky sudah mau hadir datang untuk konseling hari ini. Terima kasih. Sama-sama.